Yo, welcome guys di video tutorial Blender bersama Yabis Muhandis. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat mobil tank di Blender 2.8. Sebetulnya untuk versi 28 ke atas itu masih bisa ya, 28, 29 sampai versi 3. Tapi untuk 28 ke bawah seperti ya 279 ke bawah lah. Saya rasa mungkin akan ada sedikit perbedaan ya. Ya menyesuaikan saja lah. Oke, langsung saja kita mulai tutorialnya. Tapi sebelum itu, gak ada salahnya buat tekan tombol subscribe dan like di bawah. Komen juga kalau ada yang mau ditanyain ya. Kalau gak ada ya minimal share lah. Oke, langsung saja kita eksekusi. Oke, yang pertama saya punya objek cube di sini. Saya akan membuatnya jadi agak panjang sedikit ya, karena ini nantinya akan saya bentuk menjadi roda rantai. Kita pertama akan membuat roda rantainya terlebih dahulu. Nah, saya pas-pasin ukurannya kurang lebih ya jadi seperti inilah ya, bebas juga kalian segimana sekreatif dan seimajinatif kalian. Cuman saya bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan modifier array yang berfungsi untuk memperbanyak objek cube yang udah kita buat ya tadi. Saya akan atur menjadi 1,1, lalu countnya saya tambahin. Kalian bisa menambahkan sesuka hati kalian ya, bebas, secukupnya aja sih. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini setelah ditambahkan modifier array. Nah, sekarang kita akan membuat roda ini menjadi bentuk roda tank pada umumnya. Karena gak mungkin kan ada roda tank yang datar kayak gini, roda macam apa datar kayak gini. Maka dari itu kita akan membuat roda, maksud saya barisan persegi ini menjadi roda dengan cara menambahkan curve. Saya memakai circle di sini. Kalian sebetulnya bisa ya menggunakan bezier atau menggunakan pad. Cuman yang saya gunakan circle. Kita klik circle ini, kita tambahkan. Oh, nggak kelihatan, dia terhalang. Kita perbesar aja. Nah, seperti ini. Lalu saya rotasi terhadap sumbu X 90 derajat. Nah, jadi circle-nya itu berdiri seperti ini ya. Selanjutnya saya akan membentuk circle ini dengan cara masuk ke edit mode. Bisa dengan cara seperti ini, cuman agak ribet ya. Shortcut-nya klik aja tab, 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 tab. Nah, biar cepet. Saya akan membentuknya menjadi layaknya roda mobil tank pada umumnya. Ya, bentuknya seperti ini mungkin ya, kurang lebihnya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita akan membuat bagaimana track yang udah kita buat berbentuk menjadi layaknya sebuah roda. Caranya kita tinggal tambahkan modifier curve. Nah, lalu objeknya kita arahkan ke curve yang udah kita buat tadi, dan boom, secara otomatis dia akan mengikuti bentuknya seperti objek curve yang tadi. Kalau misalnya kurang, kalian bisa nambahin countnya di modifier array. Nah, tambahin, widih, mantap nih, udah jadi ya, udah kebentuk roda rantainya. Cuman kelihatannya polos gini ya. Mungkin saya akan membuat beberapa ornamen, bisa dikatakan. Jadi biar nggak terlalu polos, saya akan menambahkan loop cut di tengahnya. Saya akan menambahkan loop cut. Shortcutnya CTRL-R. Lalu kalian scroll aja sampai muncul jadi ada dua garis kuning kayak gini nih. Scroll aja, kita perlu 2. Lalu langsung klik kanan 2 kali. Klik kiri. Kita ke edge select, pilih 2 edge yang ada di bawah ini. Saya akan menambahkan bevel
Oh, tapi sebelumnya kayaknya harus agak dijauhin dulu ya. Seginilah cukup lah. Saya akan menambahkan waveform dengan mengklik CTRL-B. Shortcutnya itu CTRL-B sampai kita akan membentuk dia. Seleksi salah satu face-nya. Lalu selanjutnya kita extrude, atau bisa kalian insert dengan shortcut I. Insert. Lalu saya akan extrude dia ke dalam. Insert face lagi. Shortcutnya I. Klik I. Lalu saya akan extrude keluar. Insert face lagi, extrude ke dalam. Nah, jadinya seperti ini ya, bentukannya nggak terlalu polos gini nih. Lalu saya akan membuat dia smooth dengan klik kanan lalu klik smooth. Cuman permasalahannya di sini ketika klik smooth. Nah, coba kita buat flat. Kita klik smooth nih, itu bentuknya jadi aneh. Tuh, belakangnya kayak ada gelap-gelapnya gitu, terus ya, bentuknya aneh lah. Solusinya ada di sini, di menu gambar segitiga itu. Lalu kalian pilih auto smooth. Nah, centang aja auto smooth di sana. Maka bentuknya pun akan menjadi normal kembali. Nah, dia akan jadi seperti ini, bakal kece lah. Saya akan membuat dia jadi dua dengan menambahkan array, lalu mungkin digeser ke sini agak tengah, kejauhan kita deketin dulu. Nah, oke, cukup mungkin segini. Kita akan membuat roda baru dengan menambahkan objek silinder. Lalu saya coba tipiskan dulu. Kita buat dia vertikal. Nah, di sini saya buat rodanya agak lebih kecil ya daripada roda yang udah kita buat sebelumnya. Saya akan taruh di depan. Ini mungkin kita bisa hilangkan dulu nih, biar kita bisa fokus ke roda. Oke, kalau udah saya mau dia buat smooth. Jangan lupa dicentang. Nah, jadi seperti ini. Kita angkat ke atas sedikit aja. Nah, jadinya seperti ini. Di edit mode, kalian seleksi dua face yang ada di sini. Nah, seleksi lalu hapus saja yang nggak memerlukan.
Selanjutnya saya seleksi semua, lalu extrude insert face, shortcutnya I. Saya extrude face along normal lagi. Saya buat dia jadi agak ke dalam gini ya. Nah, jadi bentukannya seperti ini guys. Kita seleksi satu persatu ini secara menyilang, karena saya akan membuat rodanya ini seolah-olah bergerigi gitu. Saya akan membuat rodanya agak bergerigi. Kalau udah, kita coba insert face lagi biar dia lebih kecil. Nah, saya scale, extrude face along normal lagi, lalu kita tarik keluar dan jadilah satu roda gerigi. Saya coba duplikat karena kita perlu depan belakang ya. Saya geser dia ke belakang. Nah, jadinya seperti ini. Kalau misalnya udah, kita bisa munculkan lagi rantainya. Lalu di sini tugas kita adalah membuat rantainya itu bisa pas dengan roda yang udah kita buat. Karena ini bisa kelihatan ya, rantainya itu kekecilan. Kita masuk ke edit mode aja di curve yang tadi tuh. Kita ke edit mode aja. Saya akan membuat dia menjadi pas dengan cara mengubah dan mengatur garis-garis yang ada di curve-nya. Nah, kayak gini ya. Kalau misalnya kalian butuh curve baru, tinggal seleksi dua curve, lalu tambahkan subdivide. Nanti akan muncul curve baru. Ya, selanjutnya video akan saya percepat. Kalian bisa bereksperimen atau bisa berimprovisasi lah ya, sehingga akhirnya bentuknya itu bisa pas, bisa sesuai dengan roda yang udah kita buat. Kalau misalnya udah guys, saya mau sembunyiin dulu objek roda rantai yang udah dibuat. Saya akan tambahkan cube di sini. Kita akan membuat bodinya ya. Nah, saya geser ke sini. Mungkin saya munculkan dulu deh rantainya untuk memproyeksikan kira-kira segimana sih ukurannya yang pas. Selanjutnya kita akan membuat ini menjadi ada di kanan dan di kiri ya, dengan cara menambahkan modifier mirror. Lalu di mirror objeknya kita setel ke cube yang udah kita buat. Axisnya bisa diganti kalau misalnya diperlukan. Nah, jadi nanti secara otomatis dia akan ada di sebelah kanan dan kiri. Untuk selanjutnya silahkan lakukan hal yang sama ke roda yang udah kita buat. Untuk mempermudah pengerjaan, saya akan menambahkan loop cut terlebih dahulu. Lalu di face select,
saya seleksi sebagian lalu saya hapus, jadi tinggal setengah gini nih. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa tambahkan modifier mirror. Axisnya kalian bisa diganti sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keperluan. Jadi nantinya itu ketika kalian mengedit salah satu bagian, maka bagian yang lainnya juga akan ikut teredit gitu secara otomatis. Ini memudahkan sekali proses pengerjaan. Saya akan menambahkan objek silinder. Kita akan buat kepalanya ya. Simpan di tengah aja sini. Nah, lalu kita nanti akan menghapus beberapa face dari silinder ini. Soalnya ya kita gak membuat objek kepalanya dari silinder yang mentah kayak gini tentunya ya. Kita masuk ke edit mode, lalu face select. Saya nggak butuh ini, saya nggak butuh. Lalu bagian depannya mana ini? Oh, ini belakang guys, belakang. Kita seleksi bagian depannya, seleksi segini lalu hapus lagi. Nah, jadi seperti ini. Di vertex select kita seleksi 4 vertex ini, lalu klik F. F itu shortcut untuk fill ya. Jadi fill itu untuk menambahkan satu face baru di permukaan yang kosong gini. Nah, kita akan menambahkan satu face baru dengan mengklik F. Kita lakukan juga terhadap bagian atasnya. Klik seleksi dulu vertexnya, lalu klik F. Lakukan hal yang sama ke bagian bawah juga. Nah, jadinya nantinya seperti ini. Kita tambahkan loop cut, lalu di bagian tengah saya akan mendorongnya ke depan sampai bentuknya seperti ini. Jangan lupa di shade smooth, lalu dicentang auto smoothnya biar semakin mantap. Coba kita taruh sini, kelihatan kayak burung pipit ya, belakang aja berarti. Saya akan mencoba menyesuaikan bagian bawahnya. Kita akan buat miring yang akan nempel ke bodinya ya ceritanya.
Oke guys, kalau udah kalian bisa tambahkan silinder. Kita akan buat larasnya ya. Kita akan buat dia agak memanjang. Nah, mungkin segini lah. Nah, segini kurang lebih, taruh di tengah. Lalu agar ini enggak terlalu monoton si larasnya itu, saya akan mengedit bagian depannya. Extrude, lalu scale, extrude, lalu saya klik insert face, dan di extrude ke dalam. Nah, jadinya seperti ini, jadi mirip laras tembakan. Kita buat double turret aja mungkin ya. Jadi seleksi semua larasnya, lalu kita duplikat. Nah, jadi dua gini. Nah, biar makin ganteng, kita smooth. Oke, mantap. Nah, di bagian rodanya saya akan menambahkan cube. Kita akan bikin apa ya namanya, spakbor mungkin bisa dikatakan. Jadi biar, kan kalau mobil tank biasanya suka ada kayak itu ya guys, apa itu namanya, spakbor atau apa. Buat yang tahu silahkan komen di bawah ya. Nah, kita taruh di pinggir. Ini akan menutupi roda bagian atas. Oke. Ini mungkin agak dibuat ke atas sedikit, biar si spakbornya itu bisa lurus sampai belakang. Saya extrude lalu geser ke bawah. Bagian depan juga sama, extrude, geser ke bawah. Nah, jadinya kayak gini. Makin ganteng jadinya guys. Selanjutnya saya akan menambahkan efek seolah-olah body tank ini dipasang plat besi ya, plat baja. Kita seleksi dulu beberapa bagian di body tank ini, lalu insert face. Nah, di menu properties ini kalian centang aja individual. Nah, seperti ini guys. Kalau misalnya udah, kita bisa langsung extrude face long normal. Jadi, nah nanti hasilnya itu seolah-olah body tank itu dilapisi oleh plat baja ya. Untuk bagian kepalanya saya akan menambahkan silinder yang nantinya ini akan berfungsi sebagai pintu masuknya ceritanya. Nah, kita taruh di sini aja guys. Set smooth, jangan lupa dicentang auto smoothnya. Lalu biar nggak terlalu polos, saya akan menambahkan beberapa extrude. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya di bagian bodinya saya pengen nambahin ini ya, buat ngelihat si sopir ke depan tuh. Kalau di mobil kan jendela, sedangkan kalau di tank kan nggak mungkin kita pakai jendela ya. Nah, saya pakai object cube aja, lalu insert face, extrude ke dalam, agak ke depanin dikit, ke belakangin lagi, tembus aja gak apa-apa. Nah, jadinya kayak gini. Ini buat ceritanya ya, itu tadi ngelihat buat si sopirnya itu ngelihat jalanan gitu. Saya mungkin akan extrude face long normal di bagian pinggirannya, atasnya kurang naik nih.
Nah, oke, jadi gini guys bentukannya. Perkecil dikit aja. Nah, jadi yang gini guys, overall untuk mobil tank sebetulnya udah jadi ya. Bodinya udah, turretnya udah, roda udah, semua udah. Paling kita tinggal tambahin aksesorisnya aja untuk ngeramein. Oke guys, untuk nambah rame ya, saya akan menambahkan silinder di sini. Lalu di menu propertiesnya saya akan ubah mungkin berapa ya, 7 atau ya 7 aja lah. Kita akan bikin baut, ceritanya baut. Jadi untuk menambah kesan biar kendaraan ini ya terbuat dari baja gitu, kalian bisa tempelkan di seluruh badan tank ini. Widih, jadi lebih sangar gini kan kelihatannya tuh kalau misalnya ditambahin baut-baut gini. Oke, overall udah selesai sebetulnya. Paling kita tinggal tambahin beberapa aksesoris atau beberapa ornamen, jadi biar kesannya itu nggak terlalu sepi ya. Mungkin saya akan menambahkan beberapa ornamen di bagian sampingnya. Nah, di bagian sampingnya saya akan buat look cut. Saya akan buat dia agak sedikit menonjol. Mungkin seleksi bagian atas sini aja kali ya. Saya insert face, lalu extrude ke atas sedikit. Nah, jadi kesannya itu kayak plat baja gitu. Coba bagian depan belakangnya juga mungkin. Agak sulit ini. Ya udah, bagian atasnya aja lah terpisah, bagian depan belakangnya. Oke. Bagian sampingnya udah nggak terlalu polos lagi sekarang. Untuk bagian rodanya, roda utamanya roda geriginya ya, soalnya ini kan kelihatan kopong nih, sedangkan tank nggak mungkin kopong kayak gini rodanya. Jadi saya akan coba buat silinder. Kita setel dulu jadi 32, lalu saya rotasi terhadap sumbu. Nah, saya buat ini aja sih, buat mengisi kekosongan. Kita buat dia di tengah ya. Nah, kayak gitu guys. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang.
karena di sini sepi banget nih guys. Saya mau nambahin silinder, shift A silinder, lalu perbesar. Kita akan bikin ininya ya, apa, knalpotnya. Taruh sini kali ya knalpotnya. Nah, ukurannya ya seginilah kurang lebih. Lalu saya seleksi bagian atas, insert face, extrude ke atas, saya extrude lagi, lalu rotasi 45 derajat, R, klik R, lalu 45, lakukan hal yang sama, extrude lagi, rotasi 45 derajat. Nah, kalau udah, saya extrude ke belakang sampai bentukannya kayak gini guys, kayak knalpot. Kalau udah, jangan lupa sand smooth, lalu centang auto smoothnya. Nah, dia jadi punya satu knalpot di belakang. Saya perkecil aja, mungkin taruh sini aja kali ya, ditanam aja knalpotnya guys. Nah, ini lebih estetik. Selanjutnya saya akan membuat kotak senjata. Saya seleksi salah satu face, lalu duplikat, lalu extrude, seleksi semuanya, kita taruh di bawah, geserkan ke belakang. Oke, biar ini kelihatan kayak kotak senjata, biar soalnya kalau kayak gini polos kan, saya tambahkan bootcut. Lalu di edge-nya ini saya bevel, shortcutnya CTRL-B, lalu extrude face long normal, ALT-E. Nah, jadinya kayak gini tuh, jadi mirip kayak kotak gitu kan, tempat penyimpanan senjata. Selanjutnya saya akan membuat senapan mesin di bagian depannya, tepat di samping tempat penglihatan sopir. Saya tambahkan cube, lalu kita coba geser ke belakang, perbesar posisinya, ya cari posisi yang enak lah. Nah, saya rasa di sini cukup. Saya akan insert face bagian depannya, lalu extrude ke dalam sampai dia kayak gini guys bentuknya. Coba ditipisin aja kali ya. Kita tambahkan objek spare, lalu rotasi sampai akhirnya si objek, si yang apa tuh, kutub utara kutub selatan ada di depan. Nah, kayak gini. Kita tambahkan silinder, kita rotasi lagi, kita akan buat larasnya ya. Nah kayak gini guys. Bagian depannya saya gabung polos, kita bikin variasi dikit lah. Nah, sand smooth, jangan lupa dicentang auto smoothnya. Oke, beres. Nah, di bagian kepalanya, karena ini masih terlalu polos ya bagian kepalanya, saya akan menambahkan objek cube, lalu kita taruh di sini. Selanjutnya ya ini cuman buat hiasan doang sih, sedikit meramaikan bagian kepalanya. Saya seleksi dua edge-nya, lalu bevel, CTRL-B, shortcutnya jangan lupa, lalu saya extrude, saya scale. Nah jadinya ya, oh kurang pas ini ternyata. Kita turretnya aja yang digeser berarti. Waduh, depannya tembus guys, perkecil aja.
gak usah memaksakan. Nah, oke. Tuh, jadi makin ganteng kan sekarang. Selanjutnya saya akan menambahkan beberapa ornamen, beberapa hiasan, ya untuk meramaikan aja sih. Kalian silahkan ya, berkreasi sekreatif mungkin untuk meramaikan body tank ini. Atau mungkin mau mengikuti apa yang saya buat juga silahkan. Yang penting jangan buat tank kalian itu sepi aja. Untuk bagian terakhir kita akan bikin lampu. Saya akan tambahkan objek spare, lalu rotasi terhadap sumbu Y sampai si kedua kutubnya itu ada di bagian depan belakang ya, bukan atas bawah. Lalu saya seleksi sebagian dari face ini, saya hapus. Nah, jadi bentukannya menyerupai ya hampir setengah lingkaran lah, setengah bola. Selanjutnya kita seleksi edge, beberapa edge, lalu klik fill F shortcutnya. Nah, sampai jadinya seperti ini. Kita bikin lampunya bulat, lampu ala-ala lampu tank kuno ya, tank zaman Perang Dunia II. Nah, saya taruh di sini. Saya akan menambahkan cube. Ini ceritanya sebagai apa ya? Ya, tiang lampunya lah. Karena nggak mungkin terbang gitu aja kan. Kita taruh di tengah. Nah, tembus aja deh, gak apa-apa. Oke, mantap. Oke guys, untuk modeling tank ini sebetulnya udah selesai ya. Kalau kalian pengen nambahin ornamen-ornamen atau aksesoris-aksesoris lainnya boleh. Misal mau ditambahin senapan atau ditambahin baut-bautnya lebih banyak atau apapun itu, silahkan. Sekreatif dan semenarik mungkin. Di sini kalian saya persilahkan, saya bebaskan untuk berkreasi. Selanjutnya saya akan membuat video part 2. Di part 2 ini kita akan membahas mengenai rendering dan juga lighting. Jadi dua hal itu akan saya bahas di video kedua. Video pertama ini saya khususkan untuk modeling aja. Thank you for watching guys. Jangan lupa subscribe, lalu klik tombol lonceng. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan komen. Kalau nggak ada silahkan like videonya, minimal share ke teman-teman kalian. Thank you guys, see you next video.